hubungan badan itu mengakibatkan penularan nggak sih? Bisa, kalau misalnya salah satu di antara kita udah kena. Saya berhubungan badan, kan nggak mungkin berhubungan badan mukanya begini, Mas. Ya kecuali hubungan badannya saling membelakangi. Bisa nggak tuh? COVID namanya ya, COVID-19. Iya. Ternyata itu adalah coronavirus disease year 2019. Jadi artinya sebenarnya itu di tahun-tahun sebelumnya corona ini udah ada ya? Jadi corona ini kelompok virus, Mas. Udah ada dua manifestasinya sebelumnya, MERS sama SARS. SARS. Ya, kalau jadi udah ada beberapa kali menyerang ya? Udah beberapa. Tapi yang ini genrenya baru nih. Iya. Geng-gengnya baru nih yang corona COVID-19 yang 2019 ini. Ya, ini baru nih. Yang tadinya nggak ketemu, nah sekarang ada nih. Nah, dan dia penyebarannya jauh lebih gampang. Terus dia berbeda dengan yang sebelumnya. Beda. Jadi corona itu kelompok kelompok virus. Nah, corona ini salah satu tipikal dari yang kelompok keluarga besarnya. Gitu. Sebagai dokter, apa lagi yang harus dilakukan ya? Oke, jaga stamina. Kan sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana memutuskan kontak. Jadi kita gini nih, sebenarnya ini bisa disederhanakan, Mas. Kalau kita tahu bagaimana virus ini menular, bahasa gampangnya nih, ya udah, jangan melakukan hal yang bisa menularkan, kan gitu kan? Apa yang bisa bikin menular? Di mana virus ini di media apa dia menularkan ke orang lain? Adanya di droplets, muncratan, semburan ludah, muncrat. Kita ngomong muncrat, terbang, kena ke orang, nah itu yang bikin orang itu terjangkit. Itu yang kalau digosokkan ke mata, ke hidung dan ke mulut ya. Masuknya tuh lewat daerah oral, daerah hidung, sama mata. Jadi kalau misalnya saya muncrat nih ke sini, terus Mas nggak pegang, ya nggak apa-apa. Saya muncratnya ke sini tapi Mas nggak kena, ya nggak apa-apa. Itu yang diperlukan disinfektan di tempat-tempat. Iya, jadi saya tinggal ngambil desinfektan, bersihin, selesai masalahnya. Nah, cuma kan masalahnya kita nggak kelihatan. Kadang-kadang kecil banget itu kan nggak kelihatan. Nah, kalau sampai saya muncrat terus Mas nggak sengaja pegang begini, terus setelah Mas pegang terus Mas, aduh, begitu kita ngobrol, nah, udah masuk tuh. Kalau misalnya saya positif nih, misalnya ada corona, Mas gini udah, Mas udah kena. Jadi menghindarin sentuhan itu udah. Nah, jadi apa yang bisa kita kerjakan nih? Masyarakat harus diedukasi. Kalau Anda kemana-mana, tangan masuk kantong aja. Nggak usah pegang ini, pegang itu gitu. Nggak usah celamitan pegang. Iya, misal naik kereta nih. Kan sekarang yang kita takutkan kan kayak tempat-tempat yang berkumpul orang banyak. Iya, dan terpaksa berkumpul ya. Bis, stasiun, MRT, atau apapun itulah. Iya. Anda masuk ke dalam kereta, jangan pegang pintunya. Kan pintu kebuka sendiri tuh. Saya sih pakai siku masuk, ya, kalau dorong. Udah, berdiri aja. Jangan senderan, jangan pegang. Nah, kalau sampai secara tidak sengaja kita nyender megang, nah siapin selalu desinfektan, bersihin tangannya. Hand sanitizer. Ya, cuci atau cari WC langsung cuci. Katanya cuci lebih efektif daripada air. Yang paling bagus ya itu, Mas. Kan desinfektan hand sanitizer itu kan pengganti orang cuci tangan. Kalau cuci nggak ada. Ibarat wudhu digantikan sama tayamum. Iya. Jadi kalau kita ngomong mana yang lebih baik, mungkin ya wudhu yang lebih baik. Iya. Namanya juga pengganti, tapi tujuannya sama kan gitu. Tapi harus pakai sabun ya, dianjurkan. Iya, dengan sabun. Air mengalir dengan sabun. Air mengalir dan sabun. Walaupun di sabun itu tidak ada alkoholnya, pembunuh nggak ada apa-apa. Iya, nggak masalah. Kan sabun itu dia tujuannya termasuk untuk mengangkat lemak segala macam yang ada di kulit nih, minyak-minyak itu kan jadi kebersih semua angkat. Jadi kan si virus-virusnya udah ikut air masuk ke dalam selokan, dah kemana matilah dia. Katanya ada airborne juga dari udara juga katanya menularkan. Belum. Sejauh ini memang sempat ada yang enggak belum. Jadi dari WHO memang sempat ada beberapa peneliti menduga ada kemungkinan ini bisa ditularkan melalui airborne. Tapi pada kontak erat. Pada kontak yang sangat erat dan dekat. Jadi misalnya pada gini, Mas. Dokter yang di ICU yang merawat pasien sedemikian dekatnya. Jadi mungkin karena dekat kan virusnya mungkin masih bisa ada yang lengket atau apalah gitu ya. Tapi kalau pada yang jarak jauh, pada yang begini enggak. Karena kalau airborne, satu dunia kena semua, Mas. Logikanya kalau beneran airborne, ya satu kena, semua yang ada di ruangan itu pasti kena. Airborne itu yang dari udara ya? Iya, ke bawah angin. Menyebut airborne, tapi orang penonton kita. Nah, virus ini memang uniknya tuh nggak, Mas? Uniknya virus ini. Virus itu pada dasarnya untuk hidup perlu host. Dia nggak bisa hidup di atas meja. Dia perlu host, perlu inang. Media. Inang, ya.
perlu inangnya buat ngasih makannya dia. Inangnya banyak. Nah itu benda hidup, sel-sel kita, gitu. Nah dia harusnya, ya, makanya itu kenapa dia bisa hidup di manusia dan di binatang kan. Nah jadi kalau dia jatuh di meja harusnya nggak lama mati. Nah cuma uniknya Corona 19 ini tahan lama. Iya katanya berjam-jam ya. Bandel berhari-hari. Berhari-hari. 3 sampai 7 hari malah kalau saya nggak salah baca ya. Itu bisa 3 sampai 7 hari. Ngeyel nih virus. Makanya kita yang harus hati-hati nih. Ini yang mengerikan ya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ulang nih, kalau kan sekarang pemerintah itu menggalakkan social distancing, atau physical distancing. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, jangan bersentuhan ya. Ya, jadi orang tuh harus diajarin apa maksudnya. Maksudnya itu kan mencegah kontak. Ya. Kontaknya kan lewat droplets. Artinya jangan sampai kepegang droplet baik itu langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, jadi caranya satu, kantongin desinfektan misalnya, atau akses ke kamar mandi kita gampang. Yang kedua, jangan menyentuh apapun di ruangan yang kita nggak tahu dan ada orang lain. Oke. Unless di ruangan itu Anda doang sendiri, nggak ada orang lain. Oke. Nah, kalau ada orang lain, apalagi yang lalu lalang, jangan sentuh apapun. Iya. Nah, jangan bersinggungan. Karena kan kita nggak tahu. Misal saya habis bersin, saya pas jalan, pas lewat, pas kena. Nggak sengaja, kena tas Mas Helmi, kena tas Mas Helmi, pas saya ngambil barang, udah kena di sini. Jadi segampang itu dia menyebar. Jadi jangan sentuh apapun yang bukan yang tidak kita kuasai. Itulah disarankan kenapa ya udah supaya tidak bersentuhan di rumah aja deh. Iya, itu kan gampangnya kan gitu. Dan kan, itu yang efektif dilakukan di Korea dan juga di Wuhan ya. Kalau mereka disiplin, tidak boleh kemana-mana. Kalau di Wuhan sampai lockdown kan? Lockdown ya, nggak boleh kemana-mana. Kalau Korea Selatan nggak. Kalau di Seoul tidak lockdown. Kalau di Wuhan, di Daegu lockdown. Daegu itu salah satu kota di Korea yang pertama kali outbreak di Korea kan di Daegu. Itu langsung di lockdown. Kebetulan saya ada ada gereja itu katanya. Ya, kebetulan saya ada teman satu profesor bedah plastik, Peter Kim, dia memang tinggal di sana. Itu dia cerita. Dia cerita memang apa yang terjadi sampai akhirnya mereka benar-benar sebegitu mencekamnya, harus tinggal di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu. Ini ada pertanyaan titipan nih, agak nakal dikit. Hubungan badan itu mengakibatkan penularan nggak sih? Bisa. Kalau misalnya salah satu di antara kita udah kena. Misalnya pasangan saya ada coronanya. Saya berhubungan badan, kan nggak mungkin berhubungan badan mukanya begini, Mas. Pasti kan muka ketemu muka. Oh, dari muka ke mukanya. Iya, kita ciuman air liur kita. Oh, kalau dari ciuman iyalah droplet ya. Lebih dari droplet. Ya kecuali hubungan badannya saling membelakangi. Bisa nggak tuh? Ini penting nih, gak ada yang bahas. Iya kan? Aduh. Jadi ya untuk sementara mungkin lebih baik tidak berhubungan badan dulu lah. Kalau memang salah satu, itu kenapa Mas? Begitu salah satu udah kena, prinsipnya kan self isolating. Udah pisah kamar, pisah ranjang, pisah semuanya. Ya. Ini kalau nggak ketahuan sudah kena ini persoalan. Ya itu agak repot. Makanya virus ini menjadi bahaya karena resiko penularannya. Oke, sebelum lanjut, masih terima pasien nggak sih? Saya nggak. Sampai waktu yang ditentukan, kita udah komit untuk tutup dulu klinik. Dan kita udah dapat surat edaran juga dari Perhimpunan Dokter Bedah Plastik, dari Perhimpunan Dokter Bedah juga, disarankan dari ID juga ya. Semua tindakan bedah elektif pending. Nah, bedah plastik kan apalagi saya kan membesarkan payudara, ngecilin badan, nyentuh itu ya. Itu segala macam kan kita elektif semua, jadi kita pending. Oke, kita sebagai masyarakat nih sekarang. Banyak orang mengkritik bahwa pemerintah kita tidak siap untuk mengatasi ini ya. Bagaimana pendapat Anda? Saya rasa tidak ada negara yang siap ya. Nggak ada negara yang siap karena ini sesuatu yang baru kan, Mas. Ya. Gitu. Jadi cuma masalahnya adalah kita kan bukan negara pertama. Harusnya pada saat negara-negara tetangga sudah mulai woro-woro ada beginian. Ya. Nah, kita juga bersiap. Karena ini dari Desember kan? Ya. Jadi sebenarnya saya rasa pemerintah sudah berbuat. Ya. Cuma kurang cepat. Jadi ya perlu dipercepat aja ritmenya. Setuju nggak kalau ada yang mengatakan kurang terkoordinir, pemberian informasinya simpang siur, banyak sekali pejabat publik yang salah ngomong, memberikan informasi yang juga. Jawabannya yes and no sih Mas. Yes and no. Ya. Yes dalam arti ternyata akhirnya orang jadi bingung karena memang informasinya simpang siur. Iya. Ada yang mengatakan bisa sembuh dengan sendirinya. Sebenarnya itu benar. Ada yang padahal tapi nggak semua kasus dong. Bukan gini. Kan tadi itu daya tahannya kuat. Nah gini Mas, ini yang saya bilang namanya. Karena itu kenapa saya jawabnya yes and no. Misalnya gini, ada pejabat publik atau Pak Menteri dalam hal ini ya,
pernah bicara misalnya tenang aja, nggak usah takut, virus ini akan mati dengan sendirinya, ntar juga sembuh sendiri. Itu benar. Kalimat itu tidak salah. Tapi ada tambahannya dong. Tapi kalimatnya itu harusnya jangan berhenti di situ. Koma kan? Iya. Koma. Jangan berhenti di situ. Nanti virus ini akan mati dengan sendirinya selama badan kita cukup kuat untuk menghadapinya. Nah, supaya badan kuat diapain? Makan yang tadi yang kita bahas, makan yang benar, istirahat yang cukup, perkuat sistem imun kita dengan supporting makanan, kira-kira demikian. Kalau bisa sembuh karena wudhu, ya kalian nyuci kan? Mungkin nyuci kali ya. Ya kalau wudhunya terus-terusan, setiap nyentuh wudhu ya. Sebenarnya bersihnya sama cuci tangan kan. Gitu. Jadi emang jadi kalimat itu tidak salah, tetapi entah penyampaiannya memang hanya sampai segitu, betul, atau yang menyebarkan beritanya cuma ngambil itunya doang, dipotong gitu ya? Iya kan bisa aja mas, misalnya ternyata orang yang mendengarkan cuma nangkep itu doang seolah-olah yang menjadi esensi, sisanya enggak. Misalnya saya nggak tahu, makanya kita kan nggak di situ, jadi saya nggak ngejudge secara komplit gitu. Sebagai dokter dan sebagai orang yang cukup dekat dengan lingkaran istana lah, Dr. Tompi, ngelihat apakah sudah cukup yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ya? Enggak. Belum. PR kita masih banyak. PR ya, harus kita akuin ya. Saya pendukung Pak Jokowi. Ya. Orang tahu lah bagaimana nggak saya. Bisa ditutupi dia. Bagaimana saya. Tapi kita memberikan masukan boleh dong. Ya. Bagaimana saya fight buat beliau masa kampanye dan itu for free. Yes. Saya bukan buzzer. Saya nggak pernah terima 1% pun dari apa yang saya pernah kerjakan. Rupiah pun tidak. Nggak pernah. Keluar duit malah iya. Cuma dan pada saat kondisi seperti sekarang bukan berarti begitu ada sesuatu yang menurut saya misalnya kayak kurang tepat nih, atau mungkin bukan kurang tepat ya, sepertinya akan jauh lebih baik kalau begini. Gitu. Jadi itu namanya memberi masukan kan? Itu kan harus kita sampaikan. Ya. Dan Anda melakukan itu? Dan saya melakukan itu dengan cara baik-baik. Ya. Gitu, tidak dengan memaki-maki, tidak dengan suara kata-kata umpatan, tidak dengan memerintah-merintah. Iya, tidak ada, pokoknya dengan cara sopan lah. Karena prinsipnya gini, kita mau ngasih tahu hal baik kan harus dengan cara baik, Mas. Iya. Kita kasih hal baik, marah-marah juga nggak ada yang mau. Coba zaman Nabi dulu, nyuruh orang masuk Islam tapi dengan cara, ayo lo kalau masuk Islam mati lo bodohin, mana mau orang masuk Islam. Iya kan, sama aja dengan ini. Gitu. Jadi ngajakin orang berbuat baik harus dengan cara yang baik, lembut gitu. Kalau untuk jadi dengerin. Kalau bicara menyampaikan sesuatu message tapi dengan cara kencang itu, jadi ingat dokter juga tuh, Dokter Tirta. Bagaimana? Ya, kalau saya sih. Ini jadi fenomena nih, trending topic. Saya beda cara lah. Ya. Saya rasa semua orang punya cara sendiri-sendiri. Ya mungkin dia ngerasa dengan cara begitu efektif buat lingkungannya dia. Tapi kan kita harus tahu bahwasanya nggak semua orang tuh punya kemampuan menerima yang sama. Gitu. Jadi kalau saya sih, saya nggak suka. Kalau saya pribadi saya tidak suka dengan cara demikian. Gitu. Sehingga saya nggak akan melakukan hal-hal yang begitu gitu. Pernah ketemu? Saya bisa keras. Pernah ketemu dengan Dokter Tirta? Enggak, saya nggak kenal. Nggak kenal? Saya nggak kenal secara personal sih. Kalau ketemu mau ngomong apa dengan dia? Kan junior kan? Siapa yang junior? Dokter Tirta. Saya nggak tahu sih. Oh, jauh di bawah. Oh iya. Kepala 2 kalau nggak salah. Ya, baru tamat. Ya, kalau ketemu ya saya rasa nggak perlu saya urusin juga ya. Nggak perlu saya urusin juga karena emang bukan. Maksudnya. Tapi gini, oke. Kita tadi memberikan highlight atau catatan tentang cara. Message yang disampaikan benar nggak sih? Pesannya yang disampaikan benar nggak sih? Banyak benernya. Banyak benernya. Ya. Bahwasanya saya sempat ngikutin beberapa tuh. Ya. Bahwasanya tapi dia sempat melakukan perubahan sikap sih, Mas. Betul. Itu yang kan juga di awal dia minta lockdown. Di awal dia bilang nggak mungkin lockdown. Nggak mungkin lockdown. Dan sekarang dia teriak-teriak. Terakhir dia bilang lockdown. Nah, saya nggak di situ saya ngeliat sedikit tidak konsisten. Oke. Nah, kalau saya dari awal lockdown. Tapi pengertian lockdown yang ingin saya sampaikan sebenarnya bukan lockdown ala militer yang benar-benar sekeras sekaku itu ya, bukan ya. Dan boleh keluar masuk ya. Bukan lockdown yang tidak bertanggung jawab. Oke. Jadi kehadiran negara untuk menjamin kebutuhan makanan, kebutuhan hidup dasar itu harus. Gitu. Jadi memang bukan berarti lockdown besok harus kerjain sekarang enggak gitu. Jadi negara harus menyiapkan bagaimana supaya rakyatnya tidak kelaparan. Terus daerah-daerah yang di lockdown mungkin hanya daerah-daerah yang sudah terkontaminasi berat. Yang udah kasusnya udah banyak. Nggak perlu semuanya juga ya? Nggak perlu semuanya. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin masih cuma ada kasus 1 atau 2. Kalau gitu Tompi ngomong Jakarta dong ya. Yang paling berat itu kan Jakarta kan? Untuk saat ini ya Jakarta. Terutama tempat Jakarta kita dan Bali. Jakarta dan Bali. Ya.
Jakarta Selatan terutama ya. Kalau Jakarta saya rasa udah harus semuanya, Mas. Iya, tapi Selatan banyak bener tuh. Tapi kemarin waktu diumumkan Barat Jakarta juga banyak Selatan, sekali. Jakarta Selatan yang terdetek. Belum tentu daerah Jakarta lain nggak terdetek, Mas. Ini tadi saya bilang kita tuh udah terbiasa masuk angin. Kemarin kita ketawa-ketawa, hebat betul Indonesia karena mungkin saking apanya gitu ya, saking mungkin kita tuh kan ada istilah jorok banget kita tuh. Iya. Makanan jatuh belum 5 menit gitu.